Aku sedih, aku nggak pinter. Anak saya itu sedih sampai dia pernah nggak mau sekolah. Karena dia itu merasa nggak pinter di sekolah. Dia belum bisa calistung di kelas 1. Saya sudah ajari di rumah, sudah saya leskan juga calistung. Saya pun sebagai ibu tambah stres. Anak transisi dari PAUD ke SD itu akan banyak tantrum, banyak rewel, bahkan mungkin mereka merasa kaget karena yang semula dari PAUD mereka senang-senang, menyanyi-menyanyi, menari, happy-happy, kemudian di SD langsung dihadapkan pada pelajaran. Harapan saya sih transisinya harus menyenangkan. Anak usia dini itu masih cukup panjang rentang waktunya sampai di SD kelas awal, kelas 1 dan kelas 2 sampai usia 8 tahun. Karena secara fisik, secara kognitif dan juga secara sosial emosional itu mereka masih dikategorikan dalam anak usia dini. Saya pernah baca di internet, memang betul kalau calistung dipaksakan terhadap anak yang memang belum matang usianya, itu akan berdampak buruk. Jadi dia akan merasa tertekan dan terpaksa untuk belajar baca tulis hitung. Nah, setelah ketemu dengan gurunya Nena nih, saya jadi banyak ngobrol, kemudian banyak konsultasi. Dan ternyata belajar itu harus dengan cara yang menyenangkan. Belajarnya dengan benda-benda asli dan pengalaman langsung. Akhirnya saya sadar kalau dulu cara belajar calistung Nena itu bikin dia nggak seneng dan stres. Akhirnya saya stop. Dari pengalaman saya, ketika anak-anak kelas 1 ini ada yang dipaksa untuk membaca dan menulis, dan kalau misalnya dia salah itu disalahin, itu ada efeknya loh ternyata. Jadi saya punya salah seorang anak, sebut saja Budi. Budi itu dia menulis di kelas. Ketika itu kan kami ada pemilihan umum seperti itu, lalu dia nulis formulir. Ketika dia itu nulis, dia itu menutupi kertasnya. Saya nggak boleh baca. Kenapa ditutupin? Nggak apa-apa. Saya hampiri terus coba. Boleh Bu Kris lihat, dia mau nulis kesukaannya itu adalah air. Dia menulisnya A-Y-I-R. Terus, oh nggak apa-apa, air. Coba dengarkan Bu Kris ya. Bu Kris ngomong apa? Air. Nah dari fonetik itu kan dia tahu nih hurufnya. Oh A, I, dan R. Oh berarti ini salah ya. Dia hapus, setelah itu dia betulkan. Kenapa kok ditutupin? Nggak apa-apa. Jadi ada rasa takut yang muncul ketika dia dipaksa untuk membaca menulis. Dan apalagi kalau langsung disalahin. Ada perasaan malu mungkin, perasaan takut mungkin dihukum seperti itu. Tapi kalau dia alami, dihargai salah kayak seperti ini misalnya, kebalik, lalu saya nggak salahin. Bu Kris punya, boleh nggak Bu Kris tulis angka di sini 2024? Beda nggak dengan yang kamu tulis? Seperti itu. Jadi tidak disalahkan secara langsung, tapi kita ajak dia untuk berdiskusi. Mika kan walaupun kinestetik, tapi kalau bertemu orang baru, dia selalu mengawasi. Cuma dia mengawasi, nggak langsung yang berinteraksi. Yang saya lihat dia sangat senang. Jadi tidak ada perbedaan antara dari PAUD ke SD. Waktu dia masuk kelas 1, dia langsung bisa membaur sama temannya. Pelajarannya juga menyenangkan, penuh dengan kreativitas, seperti itu sih. Nena tuh sekarang kelihatan seneng banget. Sampai apapun kegiatannya di sekolah, itu diceritakan di rumah. Pokoknya dia tuh happy banget. Terus karena dia seneng, saya pun ikut seneng ketika mendampingi dia belajar di rumah. Pertama kali mendengar tentang program transisi PAUD SD ini, kalau saya pribadi saya merasa excited. Namanya perubahan, manusia itu pasti akan kaget. Jadi pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Kalau menurut saya mungkin jika sekolah lain atau teman-teman yang lain merasa ragu-ragu, itu adalah hal yang wajar. Dan pasti ketika sudah dicoba, sudah dialami, pasti nanti akan bisa. Aku suka sekali sekolah. Aku itu senang sekolah dan aku itu bahagia banget kok di sekolah. Beraktivitasnya lebih kreatif.